Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil a'la, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman, di mana tanpa kedua nikmat tersebut semua amal baik kita seperti haba'an mansura, ya, seperti debu yang tertiup angin, percuma, ya. Kemudian dengan Islam amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat-syarat, yaitu ikhlas. Dan dengan nikmat Islam pula kita mengetahui yang hak, yang itu hak, dan yang batil itu batil. Yang syirik itu syirik, ya, yang tauhid itu adalah tauhid dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itu juga kita hidup, dan dengan kalimat itu juga kita insyaallah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam kita junjungan kepada kehadirat yang mulia Rasul kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat ini dari gelapnya kejahiliahan, kesyirikan menuju ke terang benderangnya tauhid. Ya. Dengan tauhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan kaum musyrikin Quraisy, dan alhamdulillah tersebar pesat sampai sekarang dan sampai ke negeri yang kita cintai ini, ke negeri yang kita cintai ini, yaitu Indonesia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kajian Jumat malam ini bertema tentang pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah foto yang dipajang di depan situ adalah Syekh Ahmad Asy-Syurkati rahimahullahu taala rahmatan wasi'an. Beliau nama aslinya bukan Ahmad Syurkati. Ya, Ahmad memang nama nyatakan, tapi Syurkati itu julukan. Beliau bernama Syekh Ahmad Al-Ansari Al-Khazraji, ya. Kenapa disebut Syurkati? Itu berbahasa Sudan, ya. Sur itu banyak artinya, kati itu kitab. Jadi ini beliau ini rahimahullahu taala memang terkenal dengan ilmu yang luas. Tidak ada yang meragukan kapasitas keilmuan Syekh Ahmad Syurkati rahimahullahu taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ahmad Syurkati dilahirkan di tahun 1874 Masehi sampai meninggal di tahun 1943, 2 tahun sebelum Indonesia merdeka. Dikenal sebagai pembaharu Islam di Indonesia, selain Ahmad Dahlan dan Ahsan. Ahmad Dahlan mendirikan sebuah organisasi ormas yang diakui oleh negara juga, seperti Al-Irsyad Al-Islamiyah diakui juga oleh negara sebagai ormas, mendirikan organisasi yaitu Muhammadiyah. Ahmad Dahlan nama aslinya adalah siapa? Ada Darwishnya tuh di situ. Ya. Siapa? Ahmad Darwish. Ya, jadi seperti itu. Kemudian Asy-Syurkati rahimahullahu taala meninggal pada 6 September 1943. Kalau Al-Irsyad berdiri pada tanggal berapa? September tanggal 6. Beliau meninggal tanggal 6 September juga
tahunnya 1943, dalam sekitar usia 67 tahun. Beliau rahimahullahu ta'ala adalah pendiri organisasi yang awalnya bernama bukan Al-Irsyad Al-Islamiyah, akan tapi Jam'iyah Al-Islah Wal-Irsyad Al-Arabiyah. Ini sejarah awalnya seperti itu. Perkumpulan Arab untuk reformasi dan pengajaran. Kenapa menggunakan nama Al-Irsyad Al-Arabiyah dan Al-Islah? Ya, yang pertama Al-Islah wal Irsyad Al-Arabiyah. Perkumpulan Arab untuk reformasi dan pengajaran. Memang sebagai wadah keturunan orang-orang Arab di pertama kalinya. Kemudian wal Islah. Islah itu membuat apa namanya? Perdamaian. Ya. Yang dulunya saling cekcok, ini kita dibuat damai. Itu tujuan pertama. Ya, didirikannya Jam'iyah Al-Islah wal Irsyad Al-Arabiyah untuk keturunan Arab, khususnya di bidang pendidikan. Ya, di sini pengajaran ya, karena ini kitab ejaan lama, pengajaran. Yang kemudian berubah menjadi Jam'iyah Al-Islah wal Irsyad Al-Islamiyah. Arabnya dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena beliau tidak mau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an, ya Allahumma firlahu, ya, tidak mau dianggap bahwa Al-Irsyad Al-Islamiyah ini adalah organisasi khusus keturunan orang Arab dari negeri Yaman. Makanya kita temui kebanyakan pengurus-pengurus Al-Irsyad juga banyak yang orang-orang Indonesia asli. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu lebih umum, lebih sering disebut juga sebagai Al-Irsyad. Ya, karena orang Indonesia ini dari zaman Batavia dulu julukannya itu suka nyingkat-nyingkat nama. Ya. Kalau terlalu panjang dipanggilnya Muhammad, panggilnya Mat. Ya. Seperti itulah. Ya, Al-Irsyad, kepanjangan disebutnya Al-Irsyad saja. Di masa Batavia pada saat itu. Kemudian di bulan Agustus tahun 1915 banyak sejarawan mengakui peran Al-Irsyad ini dalam reformasi pemikiran Islam di Indonesia. Dan ini bisa dibuktikan di artikel yang kita cari itu pasti ada. Bahkan di koran-koran yang Tempoe, ejaannya masih Tempoe dulu itu ada peran reformasi pemikiran. Tapi sayangnya namanya tidak disebutkan dalam kuliah-kuliah di bangku-bangku kuliah universitas-universitas pemikiran Islam di Indonesia. Sayangnya di situ. Kemudian kita bahas Syekh Ahmad As-Surkati. Beliau dilahirkan di kota yang bernama Udfu, Dongola, Sudan Mahdiyah. Sekarang namanya Sudan. Kalau dulu panjang. Ya, dulu namanya Dongola, Sudan Mahdiyah. Sekarang Sudan. Bayangkan, beliau dari Sudan datang ke Batavia. Pada saat itu, kira-kira ada tiket pesawat enggak? Dengan kapal. Susah payah. Orang-orang zaman dahulu, zaman kakek-kakek kita dulu nih, kalau mau naik haji pakai kapal laut. Ya. Itu berbulan-bulan. Mungkin pulang tinggal nama. Kan tapi Syekh Ahmad Surkati ini luar biasa. Beliau dari Sudan datang ke Indonesia dengan niat apa? Mengajarkan berdakwah Islam. Semangat luar biasa. Meskipun beliau jaraknya jauh. Nah, ini memukul atau dengan bahasa yang menampar wajah kita sebenarnya. Kita yang rumahnya dekat-dekat dengan majelis taklim nggak pernah datang. Syekh Ahmad Surkati dari Sudan datang ke Batavia.
ke Hindia Belanda. Bahkan dikuburkan di Batavia. Pada saat itu masih Batavia namanya ya. Nah, kemudian membuat sebuah organisasi yang disebut Al-Irsyad dan dikenal sebagai muassis, pendiri Al-Irsyad ya. Mempunyai orang tua yang bernama Muhammad Asy-Syurkati. Nah, nama lengkap beliau adalah Syekh Ahmad Asy-Syurkati Al-Ansari. Al-Ansari itu nama lengkap beliau. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih Syekh Ahmad Syurkati dari Sudan Afrika datang ke Batavia? Jauh-jauh. Nah, kehidupan awalnya kita bahas. Syekh Ahmad Asy-Syurkati rahimahullahu taala terlahir dengan nama Ahmad bin Muhammad Syurkati Al-Ansari tahun 1875 atau 74 di kota Udfu, Sudan. Kata Syurkati diambil dari bahasa Dongolawi. Ya, jangan dipotong ya. Jangan dipotong. Dongolawi itu mungkin bahasa kuno di Sudan. Yang berarti banyak buku. Sur itu buku, kati itu banyak. Sur itu buku, kati itu banyak. Ini bahasa Sudan. Karena kakeknya memiliki buku yang sangat banyak sekali ketika dia kembali dari pendidikannya. Diyakini bahwa Syekh Ahmad Syurkati adalah keturunan seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala an. Beliau Syekh Ahmad Syurkati berasal dari keluarga terpelajar. Ayah dan kakeknya pernah belajar di Mesir. Dengan ayahnya lulus dari Universitas Al-Azhar. Syurkati menerima pendidikan pertama dari ayahnya dan menghafalkan Al-Quran di usia muda. Ingat, orang yang mau belajar Al-Quran, belajar din, belajar agama, itu pertama kali dasarnya dari ulama salaf zaman dulu, itu hafalin Quran dulu. Itu dasar, tahap awal ya. Setelah itu boleh belajar yang lain. Syekh Ahmad Syurkati masuk ke dalam sebuah ma'had Syarkina namanya, sebuah lembaga yang dipimpin oleh seorang ulama terkemuka di kotanya, kota Dongola, setelah menyelesaikan studinya di institut tersebut. Ayahnya abinya Syekh Ahmad Syurkati menginginkan beliau melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar Mesir, seperti yang telah dilakukan oleh ayahnya. Biasa, kalau ayahnya dokter biasanya pengen punya anak juga dokter ya. Ayahnya pedagang juga pengen punya anak pedagang. Saya gagal nih jadi pedagang, mungkin kalau anak saya bisa sukses. Nah, seperti itu biasalah, wajar, normal, tapi tidak semua. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi niat itu tidak pernah terpenuhi karena Sudan kemudian diperintah oleh pemerintahan Al-Mahdi. Ini pemerintahan Al-Mahdi nanti kita bahas di sirah ya. Ini kan tema yang lain. Ada beberapa hal yang berusaha melarikan diri dari pemerintahan Mesir. Jadi banyak terjadi kudeta setiap daulah, itu biasa seperti itu. Hiruk pikuknya daulah seperti itu. Pada saat itu Raja Sudan tidak mengizinkan orang-orang Sudan untuk pergi ke Mesir. Jadi karena ada kejadian tersebut, Raja Sudan tidak membolehkan orang-orang Sudan pergi ke Mesir.
Setelah menyelesaikan pendidikan dasar Islamnya di Sudan, Syekh Ahmad Surkati melakukan perjalanan ke Mekkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan haji pada tahun 1896 Masehi. Syekh Ahmad Surkati hanya sebentar tinggal di Mekkah, kemudian ia pindah ke Madinah Al-Munawwarah, Madinatul Rasul. Kemudian kembali ke kota Mekkah. Di Madinah dia memperdalam ilmu agama dan sastra Arab. Ilmu agama dan sastra Arab sekitar 4,5 tahun dari 2 guru yang terkenal di Madinah. 2 gurunya ini adalah muhaddis dari Maroko. Orang dari Maroko jadi muhaddis di kota Madinah Al-Munawwarah, yaitu Syekh Saleh dan Syekh Umar Hamdan. Dia juga belajar Al-Quran kepada Syekh Muhammad Al-Khuyari. Dia mendalami pelajaran fikih dari kedua ulama fikih pada waktu itu, yaitu Syekh Ahmad Mahjub dan Syekh Muhammad Mubarak An-Nismat. Yang dipelajari oleh beliau rahimahullahu ta'ala kebanyakan madhab apa? Yang dipelajari oleh Ahmad Surkati dari kedua ulama itu kebanyakan mayoritasnya adalah madhab Syafi'i. Ya. Di mana untuk bahasa Arab dia belajar dari ahli bahasa yang bernama Syekh Muhammad Al-Barzan. Kemudian beliau tinggal di Hijaz selama 15 tahun. Hijaz ini Madinah dan Mekkah. Ya, ada juga yang memasukkan Jeddah, tapi ya terlepas dari itu semua lah. Hijaz itu Mekkah, Madinah. Ia menerima pendidikan utama dengan penekanan pada ilmu hadis, di mana ia lulus dari Darul Ulum Makkah. Ya, Darul Ulum di kota Makkah. Ini terdapat di dalam kitab Afandi Bisri, dicetak pada bulan Maret tahun 1976. Ya, masih berbahasa Inggris. Kemudian Syekh Ahmad Surkati adalah orang Sudan pertama yang mendapatkan gelar Al-Allamah. Ya. Pada tahun itu gelar Al-Allamah ini udah gelar yang luar biasa. Apalagi tahun 600 Hijriyah, ya, 700 Hijriyah, bahkan 400, 300 Hijriyah. Al-Allamah, Al-Imam, Al-Hafidh itu bukan orang main-main. Ya. Jadi kalau ada orang yang merendahkan seorang ulama yang mempunyai gelar Al-Allamah, Al-Hafidh, ya, kemudian Al-Imam, orang-orang sekarang ya tidak ada seujung kukunya dengan keilmuan orang-orang terdahulu. Meskipun sekarang ini kita mengakses ilmu lebih gampang, benar kan? Cari hadis tinggal ketik, muncul. Tapi apa yang kita tidak dapatkan? Ulama dahulu itu kalau mau cari satu hadis perjalanan berbulan-bulan nyari satu hadis, tulis. Oh ternyata rawinya suka bercanda, nggak mau balik lagi jalur darat lagi. Yang kita tidak punyai adalah adab dan akhlak kepada para ulama. Waktu kita tidak berkah, waktu mereka berkah. Mereka murid kepada gurunya, takzimnya luar biasa. Begitu juga guru kepada muridnya menghormati juga. Perbedaan pendapat biasa. Bukankah Imam Malik adalah guru Imam Syafi'i? Ya, bukankah Imam Ahmad bin Hanbal murid dari Imam Syafi'i? Apakah terjadi perdebatan kunut subuh bid'ah menurut Imam Ahmad? Enggak ada. Cekcok pendapat? Enggak ada. Saling menghormati, iya. Ini yang tidak punya kita. Kita enggak punya adab. Dari adab itu yang pertama. Yang kedua, waktunya mereka itu berkah.
keberkahan waktu sampai bisa mengumpulkan ilmu dan bergelar seperti itu. Syekh Ahmad Surkati adalah seorang orang Sudan pertama yang mendapatkan gelar Al-Allamah pada tahun 1326 Hijriah. Keahliannya yang luar biasa sebagai ulama mulai nampak dan diperhitungkan sejak tahun 1909. Ketika itu ia dianugerahi jabatan pengajar terkemuka di Mekah. Kalau bicara pengajar terkemuka di Mekah itu bukan di kotanya, tapi di Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram dulu, kita bicara dulu nih, ya, itu banyak majelis-majelis madhab. Madhab Hanafi belajarnya sama ulama ini, madhab Hambali dengan ulama ini, Hanafi, Syafi'i. Nah, banyak. Beliau diangkat juga sebagai pengajar terkemuka di Mekah. Posisi ini yang dipertahankannya sebelum dia diundang. Nah, ini diundang oleh organisasi juga Jamiat Al-Khair yang berada di Batavia. Jamiat Al-Khair sudah ma'ruf. Ya. Sudah ma'ruf. Kemudian karirnya setelah perjalanan diundang oleh Jamiat Al-Khair ke Indonesia, datang Syekh Ahmad Surkati karena apa? Di Jamiat Al-Khair, karena kurangnya guru, jumlah guru untuk jadi guru di zaman Hindia Belanda ini dulu susah. Bahkan orang pribumi untuk belajar bisa enggak? Enggak bisa. Yang belajar itu, yang boleh masuk sekolah itu anak-anak apa istilahnya priai atau apa ya, itu anak-anaknya orang-orang Belanda atau orang-orang kaya gitu. Nah, akhirnya beliau mengajar di sekolah Jamiat Al-Khair. Pengurus memutuskan untuk merekrut guru dari luar negeri. Nah, termasuk Syekh Ahmad Surkati rahimahullahu taala pada sekitar bulan Oktober 1911. Syekh Ahmad Surkati rahimahullah tiba di Batavia bersama dua guru. Dia membawa dua orang temannya. Seorang Sudan yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Hamid dan yang satu lagi Syekh Muhammad Al-Tayyib, seorang Maroko, orang dari Maroko yang segera kembali ke tanah kelahirannya. Jadi tidak lama tinggal di Batavia. Mereka telah didahului oleh guru-guru yang lain. Orang-orang Tunisia bernama Muhammad bin Utsman Al-Hashimi yang datang ke Hindia pada tahun 1910. Lebih dulu datang Syekh Muhammad bin Utsman Al-Hashimi. Kemudian Syekh Ahmad Surkati diangkat menjadi inspektur di sekolah Jamiat Al-Khair. Ini saya kurang paham juga. Inspektur pada saat itu fungsinya untuk apa? Atau sebagai pengawas atau apa, wallahu a'lam ya. Mungkin yang punya pemahaman lebih yang dimaksud dengan inspektur ya, di sekolah Jamiat Al-Khair boleh masukannya. Kemudian 2 tahun pertama di posisi ini Syekh Ahmad Surkati mengalami kesuksesan yang sangat besar, menciptakan jaminan bagi Jamiat Al-Khair untuk merekrut 4 guru asing lagi. Jadi dengan datangnya Syekh Ahmad Surkati, Jamiat Al-Khair itu bisa mendatangkan 4 guru asing lagi pada bulan Oktober tahun 1913. Udah ngajar, ya, berusaha, ya, masih lillahi ta'ala. Ini jarang terdapat dalam satu sifat orang. Kemudian ada sedikit konflik ya, perbedaan masalah furu dalam masalah fikih antara Syekh Ahmad Surkati dengan Jamiat Al-Khair. Ya, kita ketahui
Jamiat Al-Khair dihuni oleh saudara-saudara kita, ya, sesama muslim, ya, kaum habaib atau yang biasa disebut Ba'alawi. Ya. Terdapat gesekan sedikit sebenarnya. Sudut pandang saja. Ya. Sudut pandang ini adalah masalah kafaah dalam pernikahan. Ya. Kafaah dalam pernikahan. Apakah boleh seorang syarifah menikahi laki-laki yang non sayyid? Nah, karena Syekh Ahmad Surkati mempunyai pendapat yang lain, ya, boleh tidak? Boleh-boleh saja, gitu. Oh, nggak apa-apa. Itu kufu secara Islam. Tapi saudara kita dari Jamiat Al-Khair melihat itu surut lazim, bukan surut wajib. Ya, syarat pernikahan itu ya muslim, pasti kan. Kemudian ada saksi dan yang lain-lain. Kan tapi kufu itu surutul lazim. Alangkah baiknya kalau satu kufu. Dan ini ada di ilmu fikih. Contohnya bagaimana sih kafaah itu? Contohnya kita seorang muslim dari Indonesia menikah dengan seorang muslimah dari Eropa. Di Indonesia, muslim Indonesia, kamar mandi semuanya basah. Betul? Nah, di Eropa mau muslim, mau kafir, mau apapun agamanya, kamar mandinya itu ada dua. Kamar mandi kering ya buat kering, kamar mandi basah buat basah. Dari hal tersebut bisa cekcok nggak? Bisa jadi urusan kamar mandi. Kemudian dari kebiasaan makan atau kebiasaan pola mandi, orang Indonesia luar biasa. Kalau kata orang Mekah, orang Indonesia ini mubadzir, ngabis-ngabisin air. Pagi mandi, siang mandi, sore mandi, malam mandi. Gimana gak mau mandi, Tat? Waktu umroh panas mulu. Iya, lo mandi sono, tetep panas. Karena airnya mau 24 jam panas, anget. Ya, beda dengan di Indonesia. Ya, jadi perbedaan itu aja di permasalahan kafaah itu bisa menimbulkan cekcok rumah tangga. Dan yang satu wataknya lemah lembut, yang satu wataknya keras. Nah, ini enggak kafaah. Yang perempuan kaya raya, yang laki-laki biasa-biasa aja. Akhirnya yang laki-laki mau keluar, mau kemana bang? Enggak, mau ke sini sebentar. Taruh kunci kontaknya. Jalan kaki aja lo ke sono. Nah. Dari kafaah. Jadi sebenarnya ini cuma sudut pandang saja. Akhirnya Syekh Ahmad Surkati rahimahullahu taala ketika ditanya pada fatwa Sulu, ya ini sudah ma'ruf ya dan semua sudah tahu. Di fatwa Sulu tersebut Syekh Ahmad Surkati menjawab ya sah-sah saja karena dua-duanya sesama muslim. Kan tapi ya itu berbeda pandangan dari saudara kita dari habaib dan atau Ba'alawi. Ya, kita hargai karena ini permasalahan fikih. Ya. Ada yang memandang kafaah itu cukup sesama muslim cukup. Gak usah diperdebatkan, gak usah diperpanjang. Ya, permasalahan ini hanya permasalahan sudut pandang saja. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya karena dianggap sudah ada gesekan sedikit, Syekh Ahmad Surkati rahimahullahu taala ini mundur dari Jamiat Al-Khair. Kemudian Syekh Ahmad Surkati rahimahullahu taala ini dengan dibantu oleh beberapa orang mendirikan organisasi yang bernama yang tadi Al-Irsad Jam'iyah Al-Islah Al-Arabiyah Wal Islamiyah. Banyak non-habaib atau keturunan Arab yang tidak mempunyai nasab langsung kepada Rasulullah dan beberapa habaib meninggalkan Jamiat Khair bersama Syekh Ahmad Surkati. Lihat,
Mereka nggak ada apa-apa. Ya. Banyak para jamaah masyayikh dan beberapa habaib juga meninggalkan Jamiat Al-Khair bersama si Ahmad Surkati. Ya, berarti tidak ada apa-apa, saling dukung. Awalnya untuk bermaksud kembali ke Mekah. Awalnya setelah mundur dari Jamiat Al-Khair, Syekh Ahmad Surkati niatnya mau balik ke Makkah Al-Mukarramah. Kemudian dibujuk untuk tetap tinggal oleh beberapa orang-orang keturunan Yaman atau disebut sebagai Hadrami yang bernama, ini sudah ma'ruf, bahkan kasih julukan kapten. Nah, ada yang tahu? Umar Manggus, ya. Umar Manggus itu disebut oleh orang-orang Belanda sebagai Kapiten der Arabien, kaptennya Arab di Batavia. Itu Umar Manggus, dibujuk oleh Umar Manggus. Dan yang kedua yang membujuknya adalah Soleh Ubed dan Said bin Salim al-Mas'abi. Mas'abi wala Mas'abi, ini perlu dikoreksi. Mas'abi ya. Mas'abi. Maka ia membuka sekolah Islam selain Jamiat Al-Khair, keluar mengundurkan diri dari Jamiat Al-Khair karena terjadi gesekan. Ya, daripada semakin memperparah, Syekh Ahmad Surkati itu keluar dan membuat sekolah pertama yang bernama Al-Irsyad Al-Islamiyah di Batavia pada tanggal 6 September 1914 dengan bantuan keuangan dari beberapa orang keturunan Arab. Yang terbesar yang membantu Syekh Ahmad Surkati mendirikan organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah adalah Abdullah bin Alwi Al-Attas. Ingat namanya, saya ulangin. Nah, bila perlu dijadikan reels ini, ya. Yang membantu Syekh Ahmad Surkati bantuan keuangan terbesar itu adalah Abdullah bin Alwi Al-Attas. Masyayikh apa habaib ini? Habaib. Berapa bantuannya? 60.000 gulden Belanda, nggak tahu pada saat itu berapa. Ini terdapat di dalam arsip negara pada tahun 1920-an kalau nggak salah ini. Pengakuan hukum oleh pemerintah kolonial Belanda dikeluarkan pada 11 Agustus 1915. Berarti 1 tahun. Ya. Berarti antara Syekh Ahmad Surkati dengan habaib ada masalah enggak dia? Tidak ada. Yang membantu adalah Abdullah bin Alwi Al-Attas, ya. Sebanyak 60.000 gulden Belanda, nggak tahu deh tahun itu 1 gulden berapa, wallahu a'lam. Setelah 3 tahun berdiri, ini usahanya beliau ini luar biasa mendirikan Al-Irsyad. Perkumpulan Al-Irsyad mulai membuka sekolah cabang-cabang yang lain di kota-kota, terutama di Jawa. Setiap cabang ditandai dengan pendirian madrasah, pasti ada madrasahnya. Cabang pertamanya ada di kota mana? Yang satenya enak-enak tuh biasanya. Tegal. Pada tahun 1917, di mana madrasahnya dipimpin oleh anak didik angkatan pertama Syekh Ahmad Surkati, yaitu, jangan kaget, ya, Tegal adalah cabang pertama Al-Irsyad Al-Islamiyah, dididik langsung, anak didik langsung dari Syekh Ahmad Surkati. Yang memegang Al-Irsyad Al-Islamiyah di Tegal adalah murid pertamanya, yaitu Abdullah bin Salim Al-Attas. Muridnya sendiri, ya. Ini diikuti oleh cabang-cabang lain di Pekalongan, kemudian di Cirebon dan Surabaya, Bumiayu dan kota-kota yang lain.
Al-Irsad pada hari-hari pertamanya kelahirannya dikenal sebagai kelompok reformasi Islam di Nusantara bersama Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan rahimahullah taala dan Persis oleh Ahmad Dahlan Ahsan. Tiga tokoh utama ini adalah ulama-ulama. Organisasi ini disebut sebagai pembaharu Islam di Indonesia. Mereka bertiga juga berteman dekat. Antara mereka bertiga ini berteman dekat, baik Syekh Ahmad Surkati, Ahsan dan Ahmad Dahlan. Ya. Kemudian meskipun tidak dengan resmi terikat satu sama lain, meskipun jarang bertemu, tapi saling bermusyawarah, bermuamalah dengan baik. Kemudian mendirikan Al-Irsad, dan Al-Irsad sampai detik ini. Sudah berapa tahun Al-Irsad itu? 100? Lebihnya berapa? 9 apa 10? 10. 110 tahun. Kalau orang yang tidak ikhlas mendirikan organisasi nggak akan bertahan 110 tahun. 1 abad. Ya. Kemudian Ahsan memperkenalkan Surkati kepada Soekarno. Nah, ini ada kisah menarik. Ketika berada di pengasingan di ND Nusa Tenggara Timur melalui surat-surat dan buku-buku Syekh Ahmad Surkati. Setelah Soekarno dibebaskan, ia sering mengunjungi Syekh Ahmad Surkati. Dan bahkan Syekh Ahmad Surkati juga sebagai guru spiritual Jong Islamiten Bon atau pemuda Islam. Ini pakai bahasa Belanda ya. Kita nggak tahu bahasa Belanda kecuali handuk. Ya, handuk itu handuk, pakai bahasa Belanda ya. Tempat para aktivisnya seperti Muhammad Nasir dan yang lainnya. Ya, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ahmad Surkati ini dengan keilmuannya yang luar biasa memberikan faedah yang luar biasa kepada orang Islam yang berada di Indonesia. Gak usah tanya karyanya banyak. Kalau kita mau cari, kita lihat dari logonya saja. Ya, logonya hanya satu, yang 2 palsu. Ingat, logonya cuma 1, yang kedua palsu. Ya. Logo Al-Irsad, kita sebelum membahas logo Al-Irsad Al-Islamiyah, kita bahas pertemuan dengan Soekarno sampai Soekarno memberikan julukan apa? Di antara arti logo Al-Irsad Al-Islamiyah, Al-Irsad Al-Islamiyah, ya, ingat ya, Al-Irsad Al-Islamiyah, ya, itu prinsip kesetaraan. Gak ada bedanya antara orang Arab dan orang pribumi, gak ada. Dan ini juga membenarkan ajaran Islam. Bilal bin Rabah, budak hitam, pekat, mantan budak, gak ada harganya, gak dikasih makan pun berhak. Itu budak, gak dikasih gaji pun gak ada masalah. Itu kalau budak laki-laki. Kalau budak perempuan digauli pun boleh secara Islami. Ya kalau sekarang jadi jangan lah ya, mentang-mentang ini budak boleh, kita perang dulu ya, ternyata enggak deh ya. Nabi Muhammad menyuruh Bilal yang naik ke Ka'bah, adzin ya Bilal, itu untuk menunjukkan apa? Gak ada kelebihan antara orang Arab dengan orang non-Arab kecuali takwanya. Abu Lahab Arab, tapi tidak Islam, tempatnya di neraka. Waliyadzubillah. Jadi
prinsip utama kenapa disebut pembaharu dan pemurni Islam di Indonesia, karena Syekh Ahmad Surkati menanamkan prinsip kesetaraan. Kalau zaman Belanda kan dulu dibagi-bagi tuh orang ya. Nah, ini reformasi. Jadi bapak reformasi yang awal sebenarnya bukan Amin Rais. Ya. Kalau kita mau flashback ya Syekh Ahmad Surkati sempat melawan kebijakan-kebijakan Belanda. Nggak bisa, semua orang berhak mendapatkan pendidikan. Nggak lihat latar belakangnya siapa. Nah, Syekh Ahmad Surkati ini mempunyai prinsip kesetaraan ini, bahkan mendapatkan pengakuan dari Bapak Bangsa Insinyur Soekarno yang menyebut Syekh Ahmad Surkati sebagai Aba al-Ruh al-Jalil, ya. Guru spiritualnya yang sangat jalil, mulia, atau bapak yang berjiwa mulia, gak mengharapkan harta sedikit pun Syekh Ahmad Surkati. Kalau mau Syekh Ahmad Surkati, rumahnya sudah mewah. Sekarang masih ada kan cucunya? Apakah mewah rumahnya? Hah? Gak ada. Dan justru semangat yang diwariskan oleh Syekh Ahmad Surkati ini yang ada sampai sekarang. Apa itu? Semangat yang ada di logo yang kita lihat. Ya, kalau penonton yang via YouTube ada lambang Al-Irsyad, itu ada obor. Lambang obor. Itu semangatnya untuk menerangi umat. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih ada berapa waktu, Mam? 5 menit. Kita akan bahas logonya. Ini enggak main-main orang membuat logo itu. Bukan kayak orang gambar anime. Logo itu mempunyai makna dan dalam maknanya. Dan ini dibuat 1914. Bukan baru kemarin sore atau 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, bukan. Buat logo Al-Irsyad ini bukan seperti buat martabak 10 tahun jadi. 1914 siapa yang membuat logo Al-Irsyad? Yang membuat logo, oh di kamera adanya ya. Yang membuat logo, di papan nama sini. Nah, sorry ya. Siapa yang membuat logo ini? Nah, jangan googling. Yang bisa jawab saya kasih hadiah umroh. Ya. Nanti saya sholat di Kuba 2 rakaat. Karena orang yang sholat di Kuba pahalanya seperti umroh. Nggak ada yang tahu. Ya udah saya jawab. Yang membuat adalah Ustadz Muhammad Munif. Ya, Ustadz Muhammad Munif adalah pencipta logo Al-Irsyad Al-Islamiyah sejak 1914 sampai sekarang. Ya. Yang pencipta logo ini adalah Ustadz Muhammad Munif. 1914 sampai 2000, nggak tahu sampai kapan. Pertahankan logo ini. Pertahankan logo ini, pertahankan semangat ini, pertahankan ilmu. Semangat ilmu kita jaga. Ke majelis ilmu kita jaga. Ya. Kalau ada yang memperjuangkan lambang selain lambang ini, ya nggak tahu deh. Ya. Ini mempunyai makna yang luar biasa. Kita bahas satu persatu. Mau dibahas dari yang mana? Dari atas saja ya. Obor. Obor ini adalah sebuah semangat yang membara
untuk memberikan penerangan kepada umat Islam bahwa perhimpunan Al-Irsyad ini ya, perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah, kalau bisa di zoom Imam ya. Memberikan penerangan bahwa perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah ini memiliki misi dan tujuan untuk memberikan penerangan kepada umat Islam, masyarakat umum khususnya kaum muslimin tentang ajaran Islam yang benar. Tentu saja belajar terlebih dahulu baru bisa. Kalau belum belajar terlebih dahulu ngomong Quran sunnah. Ini ada dalilnya Quran sunnah. Ini dalilnya dari Quran, ini dalilnya dari sunnah. Gak usah ngobrol panjang-panjang, jawab aja. Apa lo, jangan ngomong kepanjangan deh. Ente ngerti nggak hayat sholah itu apa? Udah titik. HP-nya ambil. Apa itu hayat sholah? Udah. Bisa jawab itu, ngobrol lagi. Nggak bisa jawab itu sepele. Udah. Nggak usah terlalu panjang. Ngomong, oh ini dalilku, ini ada dalilku. Ambil HP-nya, ya. Hayat sholah itu apa sih? Kemudian dari atas sudah ya. Kemudian turun ke tengah. Di tengahnya ini ada logo. Sebelum kitab. Ada logo seperti logo love. Hati. Ya, bentuk hati. Bentuk hati ini melambangkan sebuah ikatan organisasi ini, persatuan kelompok yang orangnya memiliki cita-cita yang sama. Cita-cita yang sama dan akidah yang sama, yakni akidah Islam. Ingat, kalau lupa ya manusia, namanya manusia ya, hubungan tuh terkadang ada clash-nya. Ya, ingat, ya, logo bentuk hati ini adalah persatuan kelompok yang memiliki cita-cita yang sama. Jadi ayo kita satukan cita-cita kita kembali seperti yang diingini oleh Syekh Ahmad Surkati rahimahullahu ta'ala, yaitu Islam. Itu yang hati. Kemudian ada sayap kanan kirinya. Dua sayap itu melambangkan bahwa setiap perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah ditopang oleh kekuatan kaum muslimin maupun kaum muslimat, pria dan wanita, yakni sama. Makanya Al-Irsyad ada pengurus wanitanya. Lebih nggak apa-apa deh ya, sebentar ya. Udah tanggung soalnya. Mandi sekalian. Yakni Islam. Kemudian ada lambang di situ di tengah, ya, sisir. Sebelum sisir itu ada kitab. Ada dua kitab di situ ya. Ada dua kitab. Huruf Qaf itu melambangkan Al-Quran sebagai rujukan, dan huruf H sebagai melambangkan Al-Hadis sebagai rujukan. Keduanya adalah sumber pokok. Ya, ingat sumber pokok hukum Islam yang menjadi dasar pegangan Al-Irsyad Al-Islamiyah melalui ya ulama. Kemudian setelah kitab itu ada huruf Shad apa Dha? Dha melambangkan spesifik bahwa bahasa Arab yang tidak dimiliki ejaan bahasa lainnya. Nggak ada bahasa lainnya itu dot, itu nggak ada. Nggak ada kecuali bahasa Arab. Sebagai bahasa utama untuk menggali Al-Quran dan hadis, itu pakai bahasa Arab. Ya. Serta sebagai bahasa persatuan umat Islam. Nah, kemudian ada sisir.
Sisir menandakan kesamaan, tidak ada bedanya. Semua sama di mata Allah illa takwanya. Kemudian tangan yang menggenggam tangkai apa ini? Tangkai sisir ya. Penopang sisir melambangkan bahwa seluruh, saya mengajak dan saya ulangi sekali lagi dengan tegas, seluruh irsadiyin dan irsadiyat, irsadiyin yang laki-laki dan irsadiyat yang perempuan berkewajiban untuk memegang teguh dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip persamaan tersebut. Itu pesannya, dimanapun mereka berada. Jadi seperti itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayo kita semangat kembali dalam menuntut ilmu Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sayang gitu kalau Syekh Ahmad Surkati berjuang sudah 110 tahun, ya, kita masih begitu-begitu aja. Satu sama lain masih selesaikan. Ingat, yang saya ajak untuk ayo kita kompak, ini hanya al-irsad al-islamiyah saja. Ya. Kita kompak gitu. Kita tidak memusuhi siapapun dan kita welcome dengan siapapun. Itu akidah Islamiyah. Ya. Orang-orang Islam ahlan wa sahlan. Kita tidak mempunyai sentimen negatif dengan siapapun. Itu yang dicantumkan dari prinsip-prinsip dasar yang ditanam oleh Syekh Ahmad Surkati dan murid-muridnya. Karena waktunya sudah habis, ya, imamnya sudah ngasih tanda dari tadi, ya. Sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak ghirah kita nih harus ditambah. Ya. Karena ini majelis ilmu, majelisnya para malaikat ikut datang. Ya. Daripada di rumah nganggur, mending bawa anaknya, bawa misananya, sepupunya, bawa semua ke sini, ke majelis-majelis taklim. Bukan hanya di sini, majelis taklim banyak. Ya. Kita dapat naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan malaikat menyebut nama kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gak pengen seperti itu? Bahkan tidurnya kita di majelis ilmu itu bernilai luar biasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.